Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Miss Indah. Pada video pembelajaran kali ini, Miss mau menjelaskan tentang posisi titik tertentu yang nanti akan kita anggap dengan titik A, B terhadap titik asal. Nah, titik asal nanti akan kita anggap sebagai titik 0,0 atau titik pusat. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, Miss sudah jelaskan dan kita sudah pahami kalau pada bidang kartesius atau yang gambar putih ini, bidang kartesius tuh ada sumbu X dan Y, ya. Ada sumbu X dan Y di mana ada titik pusat juga. Titik pusat tuh letaknya di tengah-tengah. Ini titik pusat atau titik 0,0, di mana ketika dari titik 0,0 ini berjalan horizontal ke kanan, dia akan memiliki nilai X positif. Nih, X-nya positif nih, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ketika dari titik 0,0 berjalan ke arah kiri secara horizontal, dia akan memiliki nilai X negatif. Ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Terus kemudian kalau dari titik 0,0 berjalan ke atas secara vertikal, itu akan memiliki nilai Y positif. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kalau dari titik 0,0 berjalan ke bawah secara vertikal, akan memiliki nilai Y negatif, yaitu ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, itu penjelasan tentang bidang kartesius ya. Nah, terus bagaimana menentukan posisi titik tertentu terhadap titik asal? Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini Miss punya contoh soal tentukan koordinat titik B dan A terhadap titik C. Jadi titik B dan A kita tentukan satu-satu. Koordinat titik B terhadap titik C, baru koordinat titik A terhadap titik C, bagaimana gitu ya. Nah, untuk menentukan koordinat titiknya, kita anggap titik C ini sebagai titik asal atau titik 0,0. Nah, cara menentukannya bagaimana? Karena titik C itu sebagai titik asal, titik C ini dia menjadi titik acuan. Nah, untuk menentukan koordinatnya, kalau titik C sebagai titik acuan, kalau gitu kita lihat pergerakannya dari C ke B. Nah, kita lihat pergerakannya nih. Dari C ke B itu kita tentukan dulu nilai X-nya. Nilai X itu kan mendatar. Berarti kalau ke titik B dia akan bergerak 2 langkah ke kanan. 1, 2. Karena 2 langkah ke kanan, berarti nilai X-nya bernilai positif 2. Miss tulis ya, positif 2. Koma. Terus kemudian dilanjutkan bergerak ke atas sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berhenti di titik B. Karena bergerak 2 langkah ke atas, kalau gitu nilai Y-nya bernilai positif 2 juga. Kalau gitu, koordinat titik B terhadap titik C yaitu 2,2 koordinatnya. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi B-nya sudah, sekarang titik A. Koordinat titik A terhadap titik C. Kalau gitu dari titik C bergerak ke titik A. Begitu. Dari titik C ke titik A, dia akan bergerak ke arah kiri berarti ya. Sebanyak 1, 2, 3. Oh, 3 langkah ke kiri, berarti nilai X-nya itu akan bernilai negatif 3 karena ke kiri. Negatif 3,
kemudian dilanjutkan bergerak ke atas sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 3 langkah ke atas, berarti nilai Y-nya bernilai positif 3, berarti min 3,3. Oke, baik, kalau begitu ini adalah min 3,3 adalah koordinat titik A terhadap titik C. Oke, begitu ya. Kalau misalnya masih belum belum bisa dipahami, kita kerjakan contoh soal berikutnya. Tentukan koordinat titik E dan D terhadap titik 0. Oke, kita kerjain satu-satu dulu. Yang titik E dulu. Koordinat titik E terhadap titik O ya, bukan titik 0, maaf. Titik O. Nah, titik O di sini sebagai titik acuan atau titik pusat. Kalau gitu dari O bergerak ke arah titik E. Nah, pergerakannya dari titik O bergerak ke kiri ya, bergerak kiri 1, 2, oh ternyata 2 langkah, bergerak ke kiri 2 langkah, berarti X nya bernilai negatif 2, kemudian dilanjutkan 1 langkah ke bawah 1. Nah, ke titik E nih, karena 1 langkah ke bawah berarti nilai Y-nya bernilai negatif 1. Nah, kalau begitu ini min 2,1 itu adalah koordinat titik E terhadap titik O. Oke, selanjutnya koordinat titik D terhadap titik O. Kalau gitu dari titik O bergerak ke arah titik D, bergerak ke samping dulu ya. Berarti bergerak ke arah sebelah kanan nih. Sebanyak dari O ke D 1, 2, 3, 4. O bergerak 4 langkah ke arah kanan, berarti X-nya bernilai positif 4. Selanjutnya dilanjutkan dengan bergeser ke bawah 2 langkah. 1, 2. 2 langkah ya, nih ke titik D. Karena 2 langkah ke bawah berarti nilai Y-nya bernilai negatif 2. Nah, kalau begitu 4,-2 itu adalah koordinat titik D terhadap titik O. Oke. Serasa cukup jelas ya penjelasannya bagaimana menentukan posisi titik tertentu terhadap titik asal. Nah, kalau begitu ada oleh-oleh tugas untuk kalian semua. Di sini ada bidang kartesius ya, sudah ada titiknya. Nah, di sini diminta tentukan koordinat titik E dan G terhadap titik F. Terhadap titik F berarti titik F ini sebagai titik acuan atau titik pusat 0,0. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat titik A dan D terhadap titik C. Berarti di sini titik C sebagai titik acuan atau titik pusat 0,0 gitu. Oke, semoga membantu penjelasan Miss. Silakan dikerjakan tugasnya. Semoga bisa dipahami penjelasan Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.